Faris kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang kedua, dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya kerajaan Wuto yang tiba-tiba menyerang kota Jiang. Semua masyarakat bekerja sama dengan para prajurit untuk tetap menjaga keselamatan, sedangkan prajurit Jiang menjaga keamanan gerbang utama sesuai arahan Panglima Xiaoju. Di sana juga terdapat Master Liu yang berjaga di depan kuil untuk mencegah mereka memasuki kota Jiang. Di sisi lain, Xiaoju juga menugaskan Heian yang kini ia percayai untuk memimpin pasukan utama menyerang pasukan Wuto, sedangkan ia sendiri akan membawa pasukan elitnya untuk memancing mereka. Namun Heian memiliki rencana lain. Ia ingin membawa pasukan elitnya untuk mengalihkan perhatian musuh dengan menyamar sebagai ratu. Sebab ratu adalah orang yang terpenting di kota Jiang, dan ia yakin pasukan musuh pasti akan pergi mengejarnya dan membawa pasukannya. Karena Xiaoju merupakan komandan utama pasukan dan Xiaoju tidak boleh mengambil resiko ini. Hingga pada akhirnya Xiaoju pun mengizinkan Heian dan memintanya untuk kembali dengan selamat. Dengan rencananya tersebut, lalu mereka mulai membuka gerbang kota Jiang dan Xiaoju membawa pasukan utamanya untuk berjaga di gerbang luar kota. Sedangkan Heian mulai menyamar membawa pasukan elitnya dan berhasil memancing pasukan musuh. Terlihat Xiaoju dan Heian yang sedang berjuang untuk menyelamatkan kota Jiang, dan mereka bersama pasukannya memimpin perang dengan sangat baik. Bahkan di sana Xiaoju juga melihat Cai An yang ternyata masih hidup, yang merupakan salah satu prajurit milik mendiang ayahnya dulu. Mengetahui kalau di hadapannya bukanlah ratu melainkan Heian, Panglima Kerajaan Wuto pun menjadi marah dan ingin membunuhnya. Namun ketika Heian terpental dan hampir tertusuk, Heian terlebih dulu mengerahkan tombaknya sehingga komandan musuh pun mati di tangannya. Namun komandan tersebut sempat menendang Heian hingga Heian pun jatuh terlempar tenggelam, dan beruntungnya Xiaoju datang untuk menyelamatkannya. Singkatnya, setelah mereka menang melawan pasukan musuh, di sana Heian yang ingin memberikan hadiah kepada Xiaoju. Ia belajar menyulam kantong uang, namun Heian yang tidak memiliki bakat untuk menyulam, sehingga ia beralih mencoba membuat makanan untuk Xiaoju. Ia lalu memasakkannya mie dan memberikannya kepada Xiaoju, dan ketika Xiaoju mencobanya, mie itu sangatlah asin, namun Xiaoju lebih tetap memakannya sampai habis agar Heian tidak kecewa. Setelah itu saat Heian berniat memperbaiki baju Xiaoju, ternyata baju tersebut tidak ada yang rusak. Lalu di sana Xiaoju sengaja menyobek bajunya sendiri agar Heian bisa memperbaikinya. Hari demi hari mereka yang selalu bersama-sama, sehingga membuat mereka sudah saling jatuh cinta. Namun sayangnya masalah telah datang kembali karena Cai An yang merupakan prajurit yang dulu pernah berperang bersama mendiang ayahnya Xiaoju melawan pasukan Wuto, memberitahukan kalau dulu ia pernah ditemui oleh He Rufei yang sengaja menunda surat bantuan kepada sang kaisar atas perintah dari Xiangfu, yang menyebabkan komandan besar Xiao yang tak lain adalah ayahnya Xiaoju beserta 30.000 prajurit keluarga Xiao mati terbunuh di tangan musuh. Mengetahui informasi itu, Heian merasa bingung karena selama ia menjadi He Rufei, ia tidak pernah berinteraksi dengan Cai An, sehingga kini ia takut kalau Xiaoju akan salah paham. Oleh karena itu ia bergegas mencari bukti kalau bukan ia yang melakukannya, melainkan He Rufei yang asli. Belum sempat ia menceritakan pada Xiaoju kalau He Rufei yang ada di medan perang dan He Rufei yang bertemu dengan Cai An itu merupakan dua orang yang berbeda. Namun ternyata Xiaoju lebih dulu mengetahui identitasnya, yang merupakan adik He Rufei yang pernah menyamar menjadi kakaknya tersebut.
Oleh karena itu Xiaoju pun menguji bela dirinya dan terbukti kalau kemampuannya itu memang sangat mirip dengan He Rufei di medan perang di saat melawan pasukan Wuto. Dan pada akhirnya Heian pun memberitahunya kalau ia memang merupakan He Rufei di masa lalu yang bertukar identitas dengan kakaknya. Mengetahui Xiaoju tahu kalau orang yang telat membantu ayahnya dulu adalah Heian, ia pun marah tanpa mendengarkan penjelasan darinya terlebih dahulu. Namun di sana Heian memberitahukannya kalau ia akan membuktikan kalau ia tidaklah bersalah karena dulu ia tidak mendapatkan perintah dari sang kaisar untuk membantu keluarga Xiao melawan pasukan Wuto. Namun tetap saja penjelasan itu tidak berguna bagi Xiaoju karena ayah dan 30.000 pasukannya tidak akan hidup kembali. Dan dikarenakan salah paham, hubungan mereka pun menjadi sedikit retak. Xiaoju yang mulai menjauh dari Heian dan begitupun Heian yang juga merasa bersalah, sehingga Heian bergegas mencari bukti kalau He Rufei aslilah yang telah bekerja sama dengan Xiang Fu dulu. Mengetahui kalau He Rufei aslilah yang telah merencanakan ini semua, Heian pun begitu kesal dan melampiaskan amarahnya dengan berlatih. Ketika ia sedang terluka, di sana Xiaoju yang melihatnya begitu khawatir sehingga ia memberinya obat walaupun Xiaoju sedang marah kepadanya. Di keesokan harinya, Heian yang tahu kalau semalam Xiaoju mengunjunginya dan memberinya obat, ia pun merasa senang karena Xiaoju pasti menyadari kalau ia tidaklah bersalah atas kemenangan mereka melawan pasukan Wuto di kota Jiang. Heian pun diberikan penghargaan naik jabatan menjadi jenderal oleh sang kaisar. Oleh karena itu ia dipinta untuk melanjutkan misinya melawan pasukan Wuto di bagian timur, tepatnya di kota Ran yang kini sedang diserang oleh pasukan musuh. Singkatnya, ketika Heian pergi ke kota Ran, rekannya memergokinya dan mereka ingin pergi menemani Heian, yang ternyata mereka juga sudah tahu kalau Heian merupakan seorang wanita. Walaupun mereka tahu, namun mereka tetap merahasiakannya dan sekarang mereka ingin ikut bersamanya pergi membantu kota Ran. Ketika Heian sudah sampai di sana dan bertemu dengan Jenderal kota Ran yang bernama Li Kuang, Heian yang diperintah oleh sang kaisar untuk membantu kota Ran melawan pasukan Wuto. Pada awalnya Jenderal Li Kuang tidak mau dibantu olehnya, namun setelah Heian menunjukkan kemampuannya, Li Kuang pun terpaksa menerima Heian. Dengan strateginya, di malam itu juga Heian pun pergi ke markas musuh dengan membakar persediaan pangannya. Sementara itu Xiaoju juga bergas pergi ke kota Ran setelah mengetahui Heian ada di sana. Dan singkatnya, setelah sampai di kota Ran, Xiaoju yang sudah mempercayai Heian dengan kemampuan strateginya, Heian pun meminta pasukan kota Ran untuk melancarkan serangan asap kepada pasukan musuh untuk menghalangi penglihatan mereka. Hingga pada akhirnya Heian bersama Xiaoju kembali berhasil menang melawan pasukan musuh. Tidak hanya kemenangan yang mereka dapatkan, namun benih-benih cinta mereka yang semakin besar membuat kesalahpahaman di antara mereka berdua menjadi pudar. Di keesokan harinya, mereka pun pergi memasuki istana dan disinilah Heian menantang He Rufei untuk bertarung.
Dan pada akhirnya Heian pun berhasil mengalahkan kakaknya tersebut di hadapan sang kaisar dan para pejabat. Bahkan mereka juga sudah mengetahui kalau Heian merupakan jenderal mereka di saat dulu. Tidak hanya itu, kebusukan He Rufei selama ini pun terbongkar, yang telah memfitnah mendiang Panglima Besar Xiao sebagai pengkhianat, sehingga sang kaisar pun membersihkan nama ayahnya Xiao Ju dari fitnah tersebut. He Rufei yang tidak mau kalah, ia lalu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memberitahukan identitas Heian yang merupakan seorang wanita. Para pejabat dan pasukan di sana begitu terkejut mendengarnya, namun tidak dengan sang kaisar, karena ternyata sang kaisar sudah mengetahui identitas Heian dari Xiao Ju. Bahkan sang kaisar juga akan memberikan hadiah kepada Heian berupa naik jabatan menjadi panglima perang. Karena selama ini Heian sudah mengabdi penuh kepada kerajaan Wei mereka. Walaupun para pejabat di sana banyak yang tidak setuju karena nantinya banyak wanita lain yang ingin mengikuti jejak Heian, namun perintah itu tidak bisa digugat karena sang kaisar sendiri yang menyetujuinya. Demi kedamaian dunia, Heian yang kini menjadi panglima perang, ia lalu menugaskan para jenderalnya untuk menyerang pasukan Wuto dan perang terakhir pun dimulai. Mereka yang berhasil menang dan menguasai kerajaan Wuto, Xiao Ju pun melamar Heian di depan para prajuritnya. Hingga singkatnya mereka pun akhirnya menikah dan bahagia untuk selama-lamanya. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sundaders.